Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya anak-anak ya, kita bisa bertemu lagi di hari Kamis dan pagi-pagi. Ibu sudah khawatir takutnya di antara kalian ada yang remet bahasa Indonesia. Katanya banyak yang remet ya, termasuk anaknya Bu Rumzil remet juga. Tapi alhamdulillah udah selesai kan ya. Ya, baik anak-anak, Ibu mulai ya. Ini anak-anak, bunga bank itu bukan judul bab, tapi subbab. Masih bagian dari bab larangan riba. Jadi yang merasa, kok nggak ada judul bunga bank itu? Enggak, ini subbab ya. Kalau di buku itu ada yang dikasih judulnya bunga bank, ada yang bunga dalam perbankan gitu kan ya, ada yang bank gitu aja kadang-kadang ya. Intinya kita akan mempelajari model riba yang ada zaman sekarang. Untuk yang terjadi zaman Nabi, riba yang terjadi zaman Nabi itu yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Ya, yang kita sebut dengan riba nasi'ah, yang kita sebut dengan riba, ada riba jahiliyah, anak riba jahiliyah itu yang terjadi pada zaman jahiliyah. Ya, mungkin kalian juga pernah mendengar riba Abbas. Nah, itu merujuk ke namanya pamannya Nabi, anak-anak. Jadi sebelum datangnya Islam, pamannya Nabi sendiri itu praktisi riba ya, karena dia itu seorang pedagang, kemudian punya duit banyak, banyak orang yang mau ngutang, akhirnya Sayyidina Abbas ini tidak mau rugi, tidak mau rugi. Sama seperti yang kita pelajari kemarin, berprinsipnya ini uang kalau saya putar di perdagangan saya menghasilkan untung yang banyak, jadi kalau kamu ngutang harus ada tambahnya gitu, ada ribanya, makanya disebut riba Abbas. Tapi ketika Sayyidina Abbas sudah masuk, Abbas itu anak-anak pamannya Nabi ya, saudara sama bapaknya Nabi. Itu ketika sudah masuk Islam ditinggalkan semua ribanya ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya riba Abbas gitu. Ya, jadi itu untuk merujuk bahwa praktek yang pernah dilakukan oleh pamannya Nabi. Ada riba fadl, ada riba qard, ya, qard yang berhubungan dengan hutang, ada riba iyad. Nah, itu yang terjadi pada zaman Nabi. Nah, kalau sekarang kita itu kalau sudah disebut dengan riba, insya Allah kalau orang Islam tidak akan mendekat. Karena sudah tahu, dari kecil udah tahu kalau riba itu haram, udah pada tahu. Nah, cuman ya namanya setan itu kan mau mengecoh ya, mau menipu manusia. Nah, riba sekarang tidak dinamain riba, ya, tapi praktiknya riba. Nah, kita bahas mulai dari bank. Bank itu anak-anak kalau di Indonesia ya dikenal dengan istilah bank konvensional. Ya, kamu pernah mendengar pasti namanya bank konvensional. Itu anak-anak kata-kata bank konvensional ada itu setelah ada bank syariah. Sebelumnya tidak ada namanya bank konvensional, namanya bank ya bank aja. Karena rata-rata seperti itu. Tapi setelah ada bank syariah, itu maka di sisi lainnya itu disebut dengan bank konvensional. Bank konvensional itu apa, Ibu? Mungkin kamu sudah diajarin di pelajaran IPS ya, ekonomi. Bank konvensional itu yang prinsipnya mengikuti tata cara perbankan pada umumnya yang berlaku di seluruh dunia, ya. Perbankan yang berlaku di Singapura, berlaku di Amerika, itu namanya bank konvensional. Kalau bank syariah itu yang menganggap, ingat ya, menganggap banknya itu sudah melaksanakan prinsip-prinsip yang Islami, tapi baru sampai di anggapan. Kenapa? Karena kita juga harus hati-hati, ya, jangan sampai dikatakannya, diistilahkannya, dinamakannya syariah, tetapi prakteknya masih sama aja dengan bank konvensional. Ya, sekarang Ibu mau tanya, memangnya kenapa, Bu? Ya, kenapa kok kok ada bank syariah?
Iya, siapa yang bisa jawab? Itu anak-anak bank syariah itu zaman ibu masih kuliah tuh baru ada. Zaman dulu namanya banknya itu apa ya yang pertama, tapi tidak pakai syariah. Bank apa sih? Tunggu dulu. Bank apa ya? Namanya Bank Muamalat, anak ya. Itu bank syariah pertama yang ada di Indonesia yang menganggap apa namanya seluruh prosedurnya sudah disesuaikan dengan syariat Islam. Namanya pertama kali itu Bank Muamalat, tidak ada syariahnya, nggak ada nama-nama syariah. Setelah itu baru muncul BCA Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, begitu-begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya siapa yang bisa jawab? Mengapa kok ada bank syariah? Yo. Biar bisa ngebedain, Bu. Antara bank konvensional sama bank yang dianggap udah ngikutin tata cara Islami. Iya, berarti yang konvensional sudah nggak Islami begitu kan ya Gendis ya? Secara kesimpulannya ya Gendis ya? Iya, Bu. Iya, jadi secara tidak langsung anak-anak, misalnya ya ada BRI, ya BRI yang konvensional, BRI titik nggak ada embel-embelnya. Kemudian BRI juga mengadakan BRI Syariah. Ya, BNI, ada BNI Syariah. Ini secara tidak langsung orang perbankan sendiri itu mengakui bahwa yang konvensional yang tidak berembel-embel syariah itu praktik riba. Ya, walaupun namanya di situ bunga. Ya, itu ini harus kamu tahu dulu. Ya kalau sama aja ngapain dibedain gitu kan? Nah, apa namanya sekarang ibu mau membahas apa yang ada di bank konvensional yang dianggap riba. Nah sekarang perhatikan anak-anak ya, kalian harus tahu bahwa tidak semua produk perbankan itu haram ya, tidak semua produk perbankan itu haram. Misalnya kalian itu mau transfer ya, kalau transfer namanya mengirim pasti dimintain ongkos. Ya, kalau transfer misalnya Bu Rumzil mau transfer ke kakaknya Bu Rumzil yang ada di Surabaya. Ya. Kalau nganterin sendiri kan pakai inian, pakai kereta ibu bayarnya mahal kalau nganterin sendiri. Pakai pos zaman dulu sebelum ada perbankan seperti sekarang ini anak, itu pakai ngirim uang pakai di pos, pergi ke pos, kantor pos. Ya, namanya itu wesel. Ngirim wesel, itu ngirim duit lewat kantor pos namanya wesel. Ya misalnya ibu ngirim 1.000.000, ibu nanti bayar ongkos, kirimnya kemana gitu. Ya iyalah, karena kan ada yang mau nganterin nanti dan itu harus ngongkos. Nah, di perbankan juga ada namanya transfer. Nah, transfer itu anak-anak tidak ada bunganya karena itu ongkos ya, ongkos. Jadi kamu jangan underestimate, oh perbankan mah haram semuanya, enggak. Ada yang enggak apa-apa karena hitungannya ongkos. Ya, yang tidak boleh kamu sentuh-sentuh itu adalah yang riba. Nah, apa produknya yang jelas-jelas riba? Yang pertama adalah pinjam atau nabung. Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu dulu bagaimana cara berpikir yang nabung dulu deh. Coba. Nabung yang benar itu anak-anak. Nabung yang benar itu seperti kamu beli celengan untuk kurban, kamu masukin duit. Kalau kamu tiap hari rutin naroknya misalnya 10.000, 30 hari, jumlahnya berapa anak-anak? Yuk, coba setiap hari rutin 10.000. Kalau sudah 30 hari jumlahnya berapa duit di celengan itu? 300.000 ya Marsha ya. Biar kata uang itu disimpan sampai setahun karena nunggu penuh, itu tidak akan bertambah. Misalnya setelah 30 hari tidak punya duit buat disimpan lagi, ditunggu sampai 1 tahun ternyata nggak punya duit lagi buat disimpan. Begitu dibuka ya tetap isinya 300.000 walaupun sudah setahun. Itu namanya nabung yang benar. Ya, nah, tapi anak-anak kalau kamu pergi ke perbankan terus kamu nabung, ya nabung misalnya
Pak, saya mau buka rekening. Oh, oke, gitu kan ya. Yang apa? Yang misalnya ada Simpedes, ada si apa, mau apa, produk-produknya itu namanya ya, rekeningnya itu macam-macam. Nah, itu misalnya kamu mau nabung, ya. Misalnya mau nabung. Tiap hari, jangan tiap hari lah, misalnya tiap tanggal berapa kamu nabung. Maka anak-anak setelah 1 bulan, maka kamu akan punya uang lebih dari yang uang kamu tabung. Nah, beneran Bu, beneran. Ya, enak dong Bu. Tunggu dulu enaknya ya. Nah, jadi kalau kamu itu niatnya mau nabung, harusnya yang kamu dapatkan adalah uang seperti yang kamu tabung. Begitu ada lebihnya, kamu harus tanda tanya. Dari mana nih duit lebih? Kok ada lebihnya? Nah, lebihnya berapa Bu? Tergantung banknya. Mau kasih bunga berapa? Jadi kalau bank konvensional itu namanya bunga anak-anak. Kamu kalau pergi di dekat teller atau di dekat apa sih customer service gitu, itu ada rate-nya. Kalau nabung segini berapa persen bunganya, kalau ada apa tuh namanya tuh yang nggak bisa diambil itu namanya apa ya? Ibu tidak begitu paham anak-anak. Yang boleh diambil setelah 3 bulan gitu anak. Apa ya? Ada yang tahu nggak apa namanya anak? Yang tabungan berjangka tuh anak-anak. Kalau IPS zaman dulu apa sih? Tunggu dulu, Ibu tanya dulu ya. Soalnya Ibu tidak begitu paham. Namanya deposito, anak-anak ya. Deposito. Nah, itu ada rate-nya tuh. Tiap hari itu bisa berubah itu, misalnya berapa persen gitu, ngikutin dolar katanya. Itu namanya deposito. Itu kalau deposito itu tabungan yang bunganya lebih banyak karena dia itu berjanji tidak akan mengambil selama berapa bulan. Ada yang 3 bulanan, ada yang 4 bulanan kali ya. Pokoknya semakin lama tidak diambil bunganya semakin banyak prosentasenya. Nah, walaupun duit kamu itu bertambah, Nana, kamu itu harus curiga dulu. Dapat dari mana nih duit yang ditambahkan ke aku ini? Kan saya mau nabung gitu kan ya. Nah, ternyata anak-anak duit yang dibagikan kepada penabung-penabung di bank konvensional itu didapatkan dari orang yang minjem, dari orang yang ngutang. Nah, karena di bank itu juga ada bukan aplikasi ya, ada transaksi menghutangkan uang. Nah, berhutang di bank itu anak-anak, misalnya kamu itu mau berhutang 10 juta, kemudian kamu mau berjanji membayarnya selama 10 bulan, berarti setiap bulan mau bayar 1 juta, maka kamu itu tidak akan membayar 1 juta. Kenapa? Karena ada bunganya. Bunganya berapa, Bu? Terserah banknya itu. Ya ada prosentasenya, ada yang tinggi, ada yang rendah katanya ya, ada yang flat, itu flat maksudnya tidak berubah-ubah. Nah, itu bunga. Nah, bunga yang dikenakan ke tambahan pembayaran atau bunga yang dikenakan pada orang yang meminjam itu dikumpulkan. Kan yang minjam nggak dikit kan? Ya, dan BNI misalnya kita sebut BNI. BNI itu punya cabang di mana-mana. Di luar negeri juga ada. Nah, di luar negeri juga ada. Nah, itu semua bunga dikumpulkan, kemudian anak-anak itu dikeluarkan dulu. Buat siapa? Buat bayar pegawai. Nah, berarti pegawainya dibayar dari bunganya. Ya iya, emang dari mana duit? Iya kan? Dari mana duit? Orang dia nggak ngapa-ngapain, nggak jualan, ya kan? Oh, ada Bu jualan, sabar. Ya, bunga-bunganya itu dikumpulkan buat bayar pegawainya. Selesai bayar pegawai, supaya banyak orang yang menabung, maka dikasih tuh bagian juga. Nah, namanya bunga. Didapatkannya dari mana? Dari bunga yang dikenakan kepada orang yang meminjam atau berhutang. Ya, dari situ anak-anak uangnya didapatkan. Ibu, bagaimana kalau saya itu akadnya bukan nabung, tapi saya itu mau berkirot? Nah, kalau kamu mau berkirot, kamu lihat dulu banknya benar kagak kirotnya.
secara dia itu sudah menerapkan prosentase di awal, kalau menurut Brumsil mah udah salah banget. Karena kalau kirot itu pembagian keuntungannya, itu anak-anak harus mengikuti keuntungan yang didapat oleh bisnisnya. Kalau lagi untung banyak, yang dibagi banyak. Kalau lagi untung sedang-sedang, ya dibagi ya lumayan. Tapi kalau lagi untung sedikit, yang dibagi sedikit. Kalau lagi kagak untung, kagak ada yang dibagi. Itu kirot, ya, kerjasama meminjamkan modal. Nah, tapi kalau di perbankan memberikan hutang kepada orang lain, walaupun yang berhutang bilang, saya kan buat modal usaha, wajar dong saya nanti itu bayar bunga, karena saya dari uang yang dipinjamkan itu dapat untung nanti. Tapi salah prosedurnya, memberikan keuntungannya salah. Ya, kadang-kadang anak-anak bank itu tidak mau tahu usahanya berhasil apa kagak, nggak mau tahu. Pokoknya kalau minjam segini, tiap bulan bayarnya segini bunganya. Nggak mau tahu. Mau untung banyak, mau rugi, mau bangkrut, pokoknya segitu. Nah, itu udah bukan kirot yang benar. Ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Oke, sampai di sini siapa yang mau tanya dulu? Tentang simpan meminjam di bank konvensional. Agak ada yang mau tanya. Ya, berarti Ibu kalau saya mau menabung duit, di mana Ibu ya? Kalau kata Brunsil mah di rumah aja. Memangnya kenapa Bu? Boleh nggak kalau misalnya saya nabungnya di BNI konvensional yang kagak ada syariahnya? Terus saya mau serius menghitung uang berapa yang saya tabung. Jadi saya tidak mau ambil bagian bunga-bunganya. Misalnya saya nabung 10 juta, habis itu nabung lagi 5 juta, nabung lagi 7 juta. Mau saya hitung yang nabung-nabung doang. Ketika ada persentase dari bunganya nggak mau saya ambil. Coba Ibu mau tanya, siapa yang bisa jawab? Boleh apa enggak kalau seperti itu? Yo. Ayo. Kaidir. Yuk, Kaidir. Kaidir biasanya buka kamera. Ayo Kaidir. Menurut kamu boleh apa enggak Kaidir? Kaidir tidur. Indah, yo Indah. Apa Bu tadi soalannya? Indah, kamu semoga lulus ya. Kapan pengumumannya Indah? Sebelum menjawab ini. Pengumuman apa Bu? Yang kata kamu sekolah apa gitu? Oh, SMA Taruna. Ya, udah. Oh, itu bukan itu Bu. Itu nanti Januari. Masya Allah. Kemarin itu psikologi doang Bu. Oh gitu. Ya, Ibu ulang pertanyaannya ya Indah ya. Tadi kan kalau nabung udah jelas itu bunga ya. Nah, bunganya makanya sekarang BNI, BRI pada bikin yang syariah karena orang Islam kalau udah pada tahu bahwa itu bunga. Makanya supaya tidak kehilangan nasabah, dibikinin tuh orang Islam yang berembel-embel syariah. Nah, sekarang pertanyaannya boleh nggak kalau kita nabung di bank konvensional, tapi kita tidak mau ambil bunganya. Jadi kita mau hitung duit kita yang asli berapa. Bunga-bunganya tidak mau diambil. Boleh nggak Indah? Boleh Bu. Boleh. Oke. Siapa lagi ya yang Ibu mau tanya ya? Demi. Ya, menurut Demi boleh apa enggak? Boleh Bu, karena saya juga gitu. Oh, jangan begitu. Yo, sekarang Ibu pengen tahu ada yang berbeda nggak? Mutiara. Menurut Mutiara, yang jujur ya. Boleh Bu. Boleh juga ya. Nada sekarang, menurut Nada boleh apa enggak? Nada. Nah, Ibu cari laki-laki aja nih. Nafil. Menurut Nafil, boleh apa enggak Nafil? Nabung. Karena sudah tahu bahwa bunga itu haram, karena termasuk riba, enggak mau diambil. Jadi ngambil duit hanya duit yang ditabung beneran, bukan yang bagian bunga-bunganya enggak mau diambil. Boleh enggak Nafil? Enggak boleh Bu. Nada enggak boleh. Kenapa Nada alasannya?
Nada. Alasannya apa, Nada? Karena Nah, kan ribanya nggak mau diambil. Jadi misalnya nih, pertama nabung 10 juta. Begitu dapat 1 bulan, ternyata misalnya jadi 10 juta 500. Misalnya, oh 500 tidak mau diambil. Nanti nabung lagi 5 juta. Setelah bulan kedua jadi 15. Jadi 16 juta 200 misalnya. Nambah lagi begitu. Nah, nanti ketika butuh uang, kamu hanya mau ngambil yang tabungan kamu saja. Bunganya tidak mau dihitung, tidak mau diambil. Biarin aja buat tukang banknya. Boleh nggak kalau seperti itu? Ayo. boleh, Bu. Oh, jadi boleh. Nada jadi boleh. Oh, Marsha Ariko, yuk. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh Nggak gitu kan tahu. ya. Kenapa Marsha? Enggak, Bu. Aduh. Yunda deh, Yunda. Ayo Yunda, Ibu mau tanya Yunda. Boleh nggak Yunda? Boleh kayaknya. Ya, anak-anak, jadi walaupun kita tidak mau ngambil bunganya itu anak-anak, kita itu tidak boleh. Memangnya kenapa, Bu? Coba nih, perhatikan. Uang yang dioperasionalkan, yang dipinjem-pinjemin kepada orang, yang dengan uang yang dipinjemin itu, pihak bank itu ngambil riba, itu kan uangnya nasabah, anak. Ya apa tidak dulu? Jawab dulu, ya apa tidak? Iya, Bu. Betul, uangnya nasabah. Nah, sekarang berarti orang yang nabung di bank, walaupun dia tidak mau ambil bunganya, dia ikut mensukseskan bank itu meminjamkan uang ke orang-orang dengan menarik riba apa tidak? Yo, ayo jawab. Iya apa tidak? Ikut ikut berpartisipasi apa enggak dia? Iya, Bu. Iya, iya kan? Coba kalau tidak ada yang nabung, duitnya siapa yang mau dipinjem-pinjemin ke orang? Misalnya ada satu bank, terus se-Indonesia bersepakat, oh jangan, ini riba, gak ada yang nabung. Dapat dari mana dia duit yang buat dipinjemin ke orang, terus dia mau ngambil bunga? Kagak ada kan? Nah, itu anak-anak. Ya, jadi tidak boleh, Bu, tidak boleh. Karena uang yang kamu tabung di bank itu sama banknya tidak disimpan di bank terus didiemin. Kayak kalau kita nabung di celengan gitu, ya uangnya dicampur, ya dipinjem-pinjemin. Berarti uang kamu itu sama bank dipergunakan untuk mencari riba. Ya, apalagi kalau yang minjem itu kalau banknya itu kan bank kan tidak jaminan orang Islam semua yang minjemnya kan ya. Boleh jadi ada yang mau buka usaha-usahanya tidak halal, ya kan? Misalnya ada perusahaan apa? Perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, ada perusahaan apa mau pinjam di bank. Kan dikasih semua sama bank asalkan bayar bunga. Nah, uangnya siapa? Ya uangnya nasabah. Berarti uang kamu ikut dipinjam-pinjamin ke orang. Yo, bagaimana? Demi, Ibu minta komentarnya. Benar apa enggak, Demi? Iya, ya terus saya gimana, Bu? Tunggu dulu. Ya, jadi yang penting kamu sudah merasakan mengakui dulu apa tuh namanya yang Ibu apa tuh namanya ya jelaskan ini. Ya, kalau kamu tidak belum apa namanya belum menerima penjelasan Burumzil bilang ya supaya jelas gitu. Misalnya berdebat Ibu, saya begini, Ibu gimana? Ayo, boleh ya. Oke. Ya, jadi uang yang kita simpan di bank itu adalah tidak didiemin sama bank ya dipinjem-pinjemin karena dari situ dia mau dapetin apa mau dapetin eh, mau dapetin untung dari riba yang dipinjamin ke orang-orang dari uang dari hasil ngutangin ke orang itu sumber penghasilannya bang duit siapa yang dipakai duit nasabah tuh ya oke sekarang pertanyaannya bagaimana kata Demi. Nah, kalau misalnya Demi mau, silahkan uangnya dipindah ke yang syariah, ya. Ini cinta ya, cinta kamu belum pakai jilbab.
Ya, ya. Silakan misalnya Demi, kamu selama ini apa banknya Demi? BRI. BRI mah ada syariahnya, ya. BRI ada syariahnya. Kamu tinggal mutasi aja namanya, pindah ke BRI Syariah. Ya, cuman nanti ada pembahasan lagi BRI Syariah ya. Jadi sementara tinggalkan semua ini kan. Tadi Ibu sudah bilang, kenapa kok BRI bikin BRI Syariah? Itu secara tidak langsung anak-anak, banknya sendiri mengakui, oh kalau orang Islam jangan di sini karena ini riba gitu. Ya, itu. Ini anak-anak terbukti dulu ya waktu Bu Rumzil itu mau daftar haji, ya itu kan datang ke customer service. Pada waktu itu bank yang ditunjuk untuk menjadi penyetor dana haji itu tertentu anak-anak. Ibu pilih BNI karena dekat ya, BNI. Nah, Ibu pilih dan nabung di situ. Pas daftar itu kan ditanya ke customer sama itunya sama CS-nya. Ibu mau buka rekening apa? Saya mau daftar haji. Oh iya. Terus dijelasin anak-anak, Ibu maaf tapi kalau rekening haji itu tidak ada bunganya. Ya iyalah dalam hatinya, iya memang iya gitu kata Burumsin. Oh iya sudah, berarti Ibu sudah ngerti ya? Iya. Jadi anak-anak kalau buka rekening haji karena sudah tahu ya orang Islam itu mau haji supaya uang hajinya itu tidak tercampur dengan haram, itu walaupun di BRI yang nggak ada syariahnya, yang konvensional, itu udah dikasih bunga. Berarti secara tidak langsung bank sendiri mengakui bahwa bunganya itu haram. Makanya orang naik haji yang lewat banknya dia itu tidak dikasih bunga. Dan dikasih tahu dari awal pertama setoran. Ya, kan kalau kita haji kan kepengen mabrur kan ya, jangan sampai uang yang kita berangkat haji itu tercampur dengan barang haram. Itu satu ya, pengalaman, pengakuan yang kita itu harus mengerti. Ya Allah ternyata dia mengakui secara tidak langsung. Nah, yang kedua anak, ketika orang Islam di Indonesia itu sudah mengerti bahwa bank konvensional itu benar-benar riba, karena sebelumnya anak-anak itu ada yang mendukung, ada yang bilang kalau bank pemerintah itu tidak riba karena dibutuhkan gitu ya, dengan azas darurat katanya, karena tidak ada pilihan lain. Nah, itu sebelumnya. Tapi ketika orang Islam sudah mulai melek, sudah banyak yang berani mengajarkan bahwa bunga bank itu termasuk riba, orang Islam juga banyak yang menyadarinya. Orang Islam itu banyak yang pindah dari bank konvensional. Makanya bank-bank konvensional itu pada bikin syariah. Supaya apa? Supaya tidak kehilangan nasabah yang muslim. Nah, ya itu juga terjadi ketika pegawai yang ngurusin haji itu tidak mau menaruh rekeningnya di bank-bank konvensional. Ibu-ibu ditelepon, ibu cepat pindah ya rekening hajinya ke yang syariah gitu. Ya, disuruh pindah cepat-cepat anak-anak. Ya. Ketika BRI Syariah baru ada, BNI Syariah baru ada pada waktu itu. Ya, nah itu. Ya, jadi mengerti Demi, kamu Demi? Ibu katanya kalau masih pelajar nggak ada bunganya, kata pegawai bank. Iya, tapi duit kamu itu dibikin buat dihutangkan ke orang lain, Demi. Kan sama aja kamu itu misalnya bilang, nih bang, duit saya nih, sana pinjemin ke orang, terus kamu ambil riba, kan gitu Demi. Ya bang enggak? Iya. Walaupun kamu tidak dapat bunga, tapi duit kamu itu dipakai oleh bank untuk melaksanakan riba. Duit kamu itu anak-anak ditawar-tawarin ke orang. Jadi ada pegawai bank itu yang memang mau ngajak orang supaya ngutang. Ayo ngutang. Duitnya siapa yang dipakai buat dihutangkan itu? Duitnya Demi. Ya, dari situ dia ngambil bunga. Berarti Demi ikut memodali, ngasih modal walaupun tidak dapat bunganya. Bukan begitu Demi? Hah? Enggak. Ya pokoknya intinya seperti itu ya Demi ya. Silahkan Demi pindahin. Supaya apa Nana? Supaya kita tidak terkait. Karena apa? Karena seperti yang Ibu bilang dulu waktu pertemuan pertama tentang bab riba, kata Nabi suatu saat orang Islam itu akan hidup
Walaupun dia tidak mau sama riba, walaupun Demi tidak mau sama riba, tidak mau berkaitan dengan riba, tidak mau makan dari riba, tidak mau sama bunganya, tidak mau ambil bunganya, tapi dia kecipratan abunya. Ya, debu-debunya itu nyiprat-nyiprat di kita. Ya, seperti itu. Ya. Sama kasusnya dengan Bu Rumzil. Bu Rumzil anak-anak jadi guru, jadi PNS itu tahun 97. Ya, dapat gaji itu awal-awal itu lewat orang, lewat bendaharawan namanya. Ya, jadi kalau gajian itu datang ke kantor, tanda tangan, dikasih amplop isinya duit. Ya. Nah, begitu sudah tahun 2000 berapa gitu ya, Ibu lupa tahunnya, karena banyak pemotongan yang dilakukan oleh bendaharawan kepada pegawai-pegawai negeri itu anak-anak, sama pemerintah, gaji langsung masuk ke rekening. Oh, semua pegawai negeri itu bikin rekening pada waktu itu di BRI. Ya, Ibu dapat BRI pokoknya, gajinya Bu Rumzil lewat BRI. Nah, bagaimana Bu? Kalau itu BRI tidak ada syariahnya, emang kagak ada syariahnya karena pemenangnya bukan BRI syariah, pemenang tendernya. Ya, yang ditunjuk pemerintah itu BRI doang, konvensional. Caranya bagaimana supaya kita tidak terkena apa tuh namanya dosanya dan kita tidak menjadi pensuplai uang untuk BRI yang apa namanya untuk menghutangkan ke orang-orang, duit kita tidak dipakai oleh BRI. Ya begitu gajian anak-anak. Tanggal 1 sore itu biasanya ya, itu tanggal 1 sore sudah masuk ke rekening, atau kalau libur itu tanggal berapanya, tapi kalau sekarang tanggal 1 kayaknya. Itu begitu sudah tahu, sudah masuk ke rekening, cepet-cepet toko Indomaret. Ngapain Bu? Tarik di ATM, tarik. Sisakan hanya yang tidak boleh diambil. Jadi minimal itu harus ada 50.000 katanya. Kalau kurang dari 50.000 ditelepon. Ibu pernah ditelepon, ibu ini kurang karena nanti kalau dipotong apa tuh biaya apa administrasi atau apa gitu. Nanti ibu jadi minus, nanti apa tuh namanya nggak bisa dipakai lagi nomor rekeningnya. Oh ya udah ditambah sama Bu Rumzil. Ya. Pokoknya sisakan yang tidak bisa diambil saja. Supaya apa? Supaya kita tidak punya kaitan dengan bank itu. Kita tidak ada di situ gitu loh. Ya, karena setelah gajian kita ambil. Jadi nanti di akhirat kalau ditanya, Rumzil, kamu itu punya rekening BRI. BRI itu kan ada ribanya. Uang simpanannya. Ibu bisa jawab, oh enggak, saya itu hanya gaji lewat situ. Begitu gaji sudah dapat, masuk, tarik semuanya. Jadi praktis tidak dapat bunga, tidak ada juga duitnya Bu Rumzil yang dijadikan modal buat pinjem-pinjem ke orang. Kenapa? Udah ditarik. Hanya sisa yang tidak boleh diambil. Itu anak-anak cara menghindarnya. Tapi kalau Demi kan bukan. Kalau Demi kan milih banknya masih bebas. Ya. Kalau Bu Rumzil kan udah ditunjuk sama pemerintah dan itu terjadi di tengah jalan. Nah, ya, memang pada waktu itu ditunjuknya BRI anak-anak. Gitu caranya. Ibu punya rekening berapa? Ibu punya 2. Dua-duanya konvensional, tapi dua-duanya caranya seperti itu. Yang satu lagi itu Bank DKI. Nah, Bank DKI apa Bu? Itu kalau dapat uang dari provinsi, dari gubernur itu. Kalau guru kadang-kadang kalau guru di SMP, SD, SMA itu dapat tiap bulan berapa gitu. Nah, kalau guru yang agama, yang MTS gitu, itu dapatnya berapa gitu, lebih sedikit. Tapi banknya lewat DKI. Jadi ibu punya 2. Tapi begitu sudah ada kabar bahwa uang masuk, berapa bulan sekali kan ya, ada uang di DKI udah ada masuk, ibu langsung ambil, selesai. Gitu anak-anak. Terus ditabung di mana Bu? Ya ditabung di rumah. Cuman jangan bilang-bilang ke orang. Ya, biar tidak pergi ke rumah kamu nanti ya. Nanti bilang-bilang ke orang ketahuan pencuri ya kan ya. Bagaimana Bu kalau misalnya dicuri sama tuyul? Ya kan kadang-kadang itu ada ya yang cerita-cerita yang bikin orang itu akhirnya nabung di bank itu takut dicuri sama tuyul, takut dicuri sama babi ngepet. Ya, gimana caranya? Ya udah kita tinggal pas naruh itu Bismillahirrahmanirrahim. Takut itu setan sudah takut sama asma Allah itu takut. Kalau perlu kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Taruh di dompet kita, taruh di tas kita. Kalau sudah banyak beli, berangkas.
taruh di brankas. Kalau masih dikit, taruh di tas yang ada kuncinya. Ya, Bu, tapi kan tidak dapat bunga. Nah, bunganya kan haram sayang. Ya, seperti itu anak-anak caranya kalau memang mau nabung ya. Yo, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Bu, Oke, Fatan. bukan bunga tuh berarti haram kan ya, Bu? Mm-mm. Nah, terus kalau yang pegawainya itu kan berarti digaji, itu kan digaji dari bunga. Nah, terus haram juga atau gimana, Bu? Bu Iya, ngerti kan? iya, kata Nabi orang pelaku riba itu bukan hanya antara orang yang minjemin dan dan orang yang pinjam, yang memberikan riba, ya, tetapi pegawainya, tukang tulisnya. Kalau sekarang kantornya ada cleaning service-nya, semuanya kan dapat dari uang itu, anak-anak. Semuanya dapat dari uang itu, ya. Berarti tidak boleh, Bu, tidak boleh, ya. Berdoa sama Allah mulai dari sekarang, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang halal tapi banyak gajinya ya Fatan ya. Oke Fatan. Iya, Bu, udah paham, Bu. Makasih, Bu. Yuk. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, udah. Ya. Ibu, Yo, Ines. kalau misalkan kalau misalkan bunga bank dipakai buat sarana prasarana boleh nggak, Bu? Enggak boleh, Nana. Kan kamu makanya ibu minta kamu itu tugasnya itu kamu ambil dalil yang hadis 2, yang ayat 2 itu ambilkan yang paling top ancaman Allah. Ya, itu tidak boleh disentuh. Kenapa? Diperangi sama Allah. Gimana caranya kita mau bikin sarana prasarana tapi kita itu mengambil resiko mau diperangi sama Allah? Ya, jangan. Ya, belum lagi yang pribadi kita itu pas pas itu anak-anak, pas dibangkitkan di akhirat itu. Katanya seperti orang kesetanan. Kalau kesetanan itu kan sudah seperti setan ya. Bahasanya kesetanan seperti setan itu kalau diperpanjang. Iya kan? Apalagi mau diperangi sama Allah dan Nabi dan Rasulnya. Kemudian kamu yang disuruh sama Brumzil hadisnya 1 dirham aja, 1 dirham itu sedikit anak ya, bukan ratusan ribu, dikit ya 1 dirham. Itu dosanya seperti apa? Kamu kan sudah cari hadisnya. Ya, orang yang memakan 1 dirham riba, ya kamu sudah juga tahu riba itu berapa ada pintu dosa, ada berapa pintu dosa. Berarti tidak boleh, Bu, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ya Ines ya. Ibu, gaji pegawai bank halal atau haram, Bu? Kalau banknya konvensional, kayaknya haram deh. Ya, kenapa? Ya karena duitnya dari situ, Ines. Ya, ndak ada, dia ndak punya ndak punya penghasilan selain itu. Ada sih penghasilan, misalnya orang transfer, ada ongkosnya. Tetapi sebagian besar uangnya itu didapatkan dari riba, dari uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Dari situ, ya. Produk-produk lainnya itu yang menghasilkan uang itu sedikit. Yang paling banyak adalah dari menghutangkan uang kepada orang lain dan narik riba dari situ. Ya. Ada, Bu, jual beli, ya, tapi jual belinya tetap mengandung riba. Misalnya rumah, ya, jual beli yang ada di perbankan nih, KPR, kredit perumahan rakyat, ya. Nah, itu KPR namanya. Jadi orang mau beli rumah tapi duitnya tidak cukup. Itu biasanya dihubungkan ke bagian KPR namanya, ya, di kredit perumahan. Itu sama, Nana. Yang dipinjamkan itu uang. Bukan beli rumah ke bank, enggak. Yang dipinjamkan itu uang. Misalnya Ines tanya ke bank, Pak, saya mau beli rumah, harganya 250 juta, saya hanya punya 150 juta, kurang 100 juta. Oke, mau nyicil berapa? Gitu kan ya. Ya, nanti uang sertifikat rumahnya diambil sama bank, cicilannya itu dari 100 juta, kamu tidak akan membayar 100 juta persis, pasti 100 juta lebih kalau sudah ditotal. Sesuai dengan apa, Bu? Sesuai dengan bunga yang dia kenakan.
Ya, semakin lama membayarnya, semakin banyak bunganya. Itu dari situ anak-anak. Ya, jadi yang dipinjamkan itu adalah uang, walaupun bilangnya jual rumah KPR, kredit KPR rumah gitu kan ya. Tetap yang apa namanya yang diterapkan itu prinsipnya prinsip bunga, karena di situ langsung di prosentase, pokoknya segini bayarnya. Oke. Oke, Ines. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jadi kalau punya cita-cita jangan jadi pegawai bank. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, dulu anak-anak ibu punya murid gitu kan ya, begitu belajar ini terus biar karena ayahnya itu pegawai bank, terus ngechat ke Burumzil, tapi ayah saya itu bukan bagian yang ininya di bank itu, bukan bagian yang ngutang-ngutangin, ayah saya cuman jadi apa tuh supervisor. Nah, kata Nabi mah kalau kamu baca hadisnya yang pertama itu hum sawaun. Hum itu mereka, sawaun sama semuanya itu. Kata Nabi ya. Itu kata Nabi, bukan kata Burumzil. Jadi tidak bisa debatnya ke Burumzil. Oke. Nauzubillah. Nah, mudah-mudahan kamu itu nanti kalau mau bisnisnya itu yang benar menurut Islam. Makanya kalau kamu memang mau bisnis anak-anak, kamu belajar dulu ekonomi yang Islam, yang Islami, yang benar-benar, yang bukan cuma istilah-istilahnya aja yang beragama, yang berbahasa Arab. Memangnya kenapa, Bu? Nah, ini dia. Nah, selain bank konvensional yang tadi, ada juga bank syariah. Kamu harus tahu, anak-anak, syariah memang dianalogikan ke agama Islam karena berbahasa Arab kan. Tapi syariah itu sendiri itu artinya apa, anak? Syari'un. Syari apa? Ayo. Apa artinya syari, anak-anak? Syariah. Ana askunu fi syari'naya. Yo. Jalan ya. Artinya syari itu adalah jalan. Nah, jadi ini apa namanya? Banknya bank jalan. Maksudnya jalan apa? Jalan yang agama. Tapi anak-anak belum tentu. Ya, jadi walaupun misalnya apa tuh namanya tellernya pakai jilbab, kemudian customer service-nya jenggotan, pakai celananya ahi-ahi gitu ya, kemudian jamnya ada kaligrafi apa tuh namanya kaligrafi ayat kursi, kemudian kalau apa namanya dibuka pintunya sama satpamnya bilang assalamualaikum gitu kan ya. Kemudian tertulis apa-apa di situ, nama-namanya itu semuanya berbahasa Arab, menggunakan istilah-istilah fikih ya, tapi jangan mudah percaya. Memangnya kenapa, Bu? Karena ada yang prakteknya tetap sama dengan riba. Nah, yang mana, Bu, kira-kira? Nah, ini Ibu tidak mau sebut nama bank ya, Ibu hanya mau menyebut yang pernah Ibu alami ya. Jadi anak-anak dulu waktu awal-awal ada bank apa tadi muamalat ya. Nah, Ibu itu percaya wah ini nih bank syariah nih, bank yang Islami gitu kan ya. Jadi Ibu nabung ke sana. Nah, karena ini diproklamirkan sebagai bank Islam, bank muamalat itu. Benar kata Demi tadi ya, apa tuh namanya? Tidak ada bunga. Ya nabung doang. Tapi ternyata pas itu anak-anak setelah 1 bulan ada namanya jasa. Ada namanya jasa. Jadi namanya bukan bunga. Ya, namanya jasa. Nah, Ibu kan kepo pada waktu itu internet itu tidak seperti sekarang. Ya, tidak segampang sekarang mencari info-info, harus baca di koran gitu. Jadi untuk mengetahui dari mana bank muamalat itu memberikan jasa kepada nasabah, itu tidak seperti sekarang mencari. Kalau sekarang mah kamu searching langsung dapat. Iya kan? Misalnya kamu searching dari mana Bank BNI memberikan gaji kepada pegawainya, dari mana ini. Itu langsung dapat. Kalau sekarang kalau dulu zaman Ibu kagak ada, harus baca-baca info-info. Di mana? Di koran, dan korannya itu masih koran yang letter, yang apa tuh namanya? Yang kertas. Ya, masih berupa koran kertas itu, bukan koran digital. Nah, pada waktu tanya-tanya, pada waktu apa tuh namanya kan
Republika dulu ya, ada koran Republika itu kalau Jumat itu membahas hukum-hukum Islam, ya termasuk Bank Muamalat. Oh ibu ya, oh ternyata ini dari kirot yang dilakukan. Oh mantap kata Bu Rumzil ya. Kirot berarti halal kan? Halal kan? Nah, jadi ibu percaya kirot. Berarti kalau Bank Muamalat meminjamkan uang, tidak ada yang dipinjamkan dalam bentuk uang kecuali untuk modal. Jadi tidak ada meminjam uang untuk bongkar rumah, untuk beresin rumah, pinjam uang untuk kawinan, bongkar uang untuk apa, enggak ada. Semuanya untuk modal usaha. Bayangannya Bu Rumzil setelah membaca info itu. Ya, ibu terus tuh nabung di situ. Nah, satu ketika tiba-tiba ada potongan. Nah, ada potongan. Nah, pas ibu lihat potongan apaan gitu kan ya? Kan kalau di dalam kirot ada potongan kan anak-anak ya. Jadi kalau ibu akadnya itu naruh duit buat modal untuk kirot, ibu dapat keuntungan lah. Tapi kenapa ada potongan? Ibu tidak kalau sudah seperti itu anak-anak, ibu tidak nunggu cari dulu di koran. Karena kalau itu kan tidak akan dikeluhkan sama orang. Ya kan jarang orang yang mengeluhkan. Ibu langsung pergi ke mana? Langsung pergi ke banknya, tarik semua. Pada waktu itu ibu punya 3 rekening. Ya, rekeningnya ibu, rekeningnya anak ibu 2. Maksudnya ibu mau tabungin. Nah, mumpung ketemu sama bank yang Islami. Ibu langsung tutup 3-tiganya. Nah, ketika nutup itu ditanya sama customer service-nya mbak itu, ibu kenapa ditutup gitu kan ya? Enggak kenapa-napa kata Bu Rumzil. Ibu mau menghindari perdebatan ya, karena itu pasti akan menjadi selisih paham lah ya. Ibu menghindari itu katanya. Enggak apa-apa ibu, nanti kalau misalnya ibu ada keluhan bisa nanti diselesaikan. Oh enggak apa-apa ya. Ibu langsung tutup semuanya. Oke, selesai itu ya. Habis itu duitnya ibu di mana? Dipegang sendiri di rumah. Alhamdulillah aman. Asal jangan bilang-bilang, jangan ini tempat aku nyimpan duit, jangan dikasih tulisan seperti itu. Nanti malah diambilin sama orang-orangnya. Satu ketika Nana di tempat anaknya Bu Rumzil, ini cerita nih ya, minggu depan masih bab ini lagi Nana. Ya, di tempat anaknya Bu Rumzil sekolah itu SD-nya itu namanya MI Al-Hamid ya. Kebetulan MI Al-Hamid itu ustadz-ustadznya ibu istilahnya sejalan lah. Masalah keagamaan itu ibu secara fikih itu ibu sejalan dengan ustadz-ustadznya gitu. Ternyata di sana buka untuk Bank Mandiri Syariah. Kata Bu Rumzil, aduh masa iya sih ustadz ini mau menerima kalau memang itu riba. Ya. Ibu buka pada waktu itu sudah mulai ada internet, tetapi tidak seperti sekarang aksesnya, masih pakai pulsa yang banyak gitu kan ya. Bank Mandiri Syariah gitu kan ya. Oh bagus, ininya benar gitu ya. Akhirnya ibu buka rekening. Ibu juga mempromosikan tuh ke muridnya Bu Rumzil, anak-anak kalau mau nabung itu Mandiri Syariah ini, tidak ada bunganya gitu kan ya. Udah ya, ada jasa tapi jasanya itu inian dari hasil kirot, karena di situ ada usaha mikro ini segala macam, kasih modal ke kantin, ke pokoknya warung-warung gitu. Ya. Nah, itu anak-anak. Sampai guru juga ibu tawarin, ayo kalau mau buka di sini ini nih. Tuh. Tapi ternyata anak satu ketika ada promosi, ada orang yang nawarin gitu dari Bank Mandiri Syariah ke sekolahan. Nawarin apa? Nawarin pinjaman. Loh, pas nawarin pinjaman itu anak-anak membagikan kertas. Kalau ngutang 20 juta, dicicil sekian bulan, nyicilannya segini. Kalau 10 bulan segini, kalau segini. Loh, kata Bu Rumzil. Nah, kalau seperti ini modelnya, kan ini sama aja dengan yang berlaku di bank konvensional. Hanya namanya aja kirot. Atau mudorobah bahasa lainnya. Ya kan kerjasamanya itu mudorobah namanya. Ya, sama aja kalau begini nih. Ibu langsung kan tidak boleh langsung jangan-jangan ini oknum gitu kan ya, jangan-jangan ini oknum atau dia tidak bisa
tidak bisa membahasakan itu nyetak sendiri. Oh ternyata enggak, anak. Ternyata benar. Ketika temannya Bu Rumzil ada yang nanya, Pak ini kan untuk orang usaha, pinjemin modal buat usaha. Saya kan enggak ada usaha Pak. Saya kalau pinjam duit itu mau benerin rumah, kata temannya Bu Rumzil. Pada waktu itu ada Bu Guru yang nanya. Terus ya, enggak apa-apa nanti kita bantuin untuk dapat nama usaha. Duh, Berarti orang yang mau pinjam bukan usaha, bukan untuk kirot, itu akan dibantu sama dia untuk memanipulasi. Jadi dibikin seolah-olah pinjam untuk usaha. Habis itu anak-anak ibu langsung berangkat ke Alamid, ditarik semua uangnya. Sampai dibilang, ibu jangan ditarik semua ya, uangnya belum ada. Besok lagi, iya dapat, besok pokoknya harus. Gitu anak-anak. Habis itu ibu jerah. Ibu jerah, kenapa udah dua kali udah gak percaya sama syariah begitu. Nah, itu pengalamannya Bu Rumzin. Ya. Nah Bu, terus gimana Bu? Duitnya kan gak nambah-nambah kalau tidak dikirotkan. Kalau mau kirot yang benar, yang seperti yang Ibu jalankan, yang Ibu ajarkan dulu itu. Ya. Kirotnya benar nggak Bu? Ya, wallahu a'lam. Ya, dari persentase yang dia kenakan kepada peminjam aja itu sudah bukan kirot. Ya, itu sudah sistemnya sistem bunga, Nenek. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ibu, Ya. pajak termasuk riba bukan, Bu? Kalau pajak. Tapi di Arab kan nggak diterapin sistem pajak. Tapi kenapa termasuk negara kaya ya, Bu? Ya, kalau pajak itu babnya lain Ines ya, bukan riba. Pajak itu kata Nabi, penarik pajak itu masuk neraka. Aduh. Ya, kenapa? Ya, karena kalau dulu ya, zaman Nabi, zaman sahabat itu anak-anak, pajak itu dikenakan kepada non-muslim yang tidak berperang, yang tidak memerangi kita, yang hidup damai. Ya, kalau orang Islam itu kena zakat. Ya, kalau kamu belajar sejarah Islam, orang Islam itu tiap tahun kena zakat. Ya, sedangkan orang non-muslim yang hidup damai, dia itu tidak bayar zakat kan karena di agamanya nggak ada zakat. Itu dia bayar jizyah namanya. Kalau terjemahannya itu namanya sekarang pajak. Nah, sekarang karena kita hidup di Indonesia, namanya bukan negara Islam ya, orang Islam yang sudah bayar zakat juga kena pajak. Ya, ibu yang jadi guru walaupun gajinya cuma sedikit itu juga kena pajak anak-anak. Pajaknya 15%. Ya, kemudian beli motor padahal motornya udah bayar lunas itu kena pajak lagi. Entar tiap tahun diambilin pajak lagi. Aduh, bahaya nih. Nah, kalau merujuk kepada inian Nabi, kepada sabda Nabi, tidak boleh pajak. Karena orang Islam itu sudah bayar zakat dan sudah cukup dengan zakat. Kalau mau sedekah gitu kan ya. Nah, pajak kalau misalnya tidak misalnya Bu, tapi kan negara butuh gitu kan ya. Ya negara butuh terus lah, orang dia itu hidup Indonesia itu banyak yang korupsi katanya. Ya, duitnya padahal kan negaranya negara kaya secara alam ya, sumber daya alam kaya. Tapi kok bisa gitu kan ya? Kok bisa masyarakatnya tidak seperti Arab? Arab itu tandus dus. Ya, tapi semua buah itu ada di sana. Dan tidak kena pajak barang-barangnya. Makanya kalau mau beli barang branded itu beli di Arab kalau lagi haji atau umroh. Ya, kecuali sekarang. Sekarang katanya Ines Sultan mudanya yang calon penggantinya itu agak apalah pokoknya ya. Pokoknya ada pajak sekarang walaupun sedikit. Ya, di Arab itu sudah diberlakukan pajak walaupun nggak seperti di Indonesia. Ininya gedenya dan barang-barangnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau bisa jangan jadi pegawai pajak, menghindari apa? Menghindari yang kata Nabi tadi. Ya, walaupun gajinya gede, pegawai pajak itu 30 juta, berapa juta ya. Jangan. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan penarik pajak itu adalah penghuni neraka. Oke, Ines. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya terakhir? Saya Bu menanya tadi yang tentang pajak. Ya. Nah,
kalau yang penarik riba itu, penarik pajak itu dosa kan ya Bu? Nah, kalau yang ngasih pajak, yang bayar pajak, enggak kan? Kalau enggak, karena kita itu termasuk korban. Korban ya. Kalau kita itu tidak bayar motor, misalnya perpanjangan, itu kan pajak gitu kan ya. Di situ ada pajak kan, pajak tahunan itu. Kalau tidak bayar kita ditilang, ya korban. Makanya itu tidak kaya-kaya karena apa ya? Karena sistem mendapatkan uangnya itu masih apalah namanya ya, jalurnya berada di jalur kanan, zigzag tuh. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau ini disimpan untuk pertemuan yang akan datang ya, Nana. Insya Allah kita lanjutkan di model-model lain selain perbankan, karena banyak Bu, banyak masih banyak, dan kamu itu kemungkinan besar juga tersangkut dengan yang akan kita bahas minggu depan ya. Masih kecil-kecil kamu sudah tersangkut kayaknya sih. Jadi jangan tidak ikut minggu depan ya, bilang sama teman-teman yang lain ya. Nah, jadi banyak praktek riba yang lebih baru daripada perbankan. Kalau perbankan mah udah zaman dulu, udah di zaman ibu kecil sudah ada. Ya, yang baru-baru nih ada lagi ya. Oke, karena kelas lain mau jimit ya. Ibu minta tolong jangan live dulu sebelum foto ya. Oke, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dibuka kameranya Nana. Jangan live dulu lah. Oh, tinggal 42. Ibu kehilangan 5 orang. Yuk kameranya dibuka. Walaupun tidak pakai baju seragam hari ini nggak apa-apa. Yang penting dibuka kameranya buat foto. Ya, jangan live duluan anak minta tolong. Yuk, Ibu tunggu. Ya. Ya. Oke, ditahan ya. 1, 2, 3. Ines, Elvaratri, Aulia, Marsha, Daryl, Demi, Rajwa, Lintang, Sufi, Dia, Mutia, sama Mutiara, kemudian Okta, Faliza, Gendis, Yunda, boleh left, sama Indah boleh left. Makasih Bu. Terima Ya, kasih sama-sama. Bu. Ya, Makasih Bu. ya. Sekarang kloter kedua. Ya. Kaidir, kamu kenapa tadi ditanya ibu udah jawab? Ya, Nafil kurang ke atas, Nak. Nafil kurang ke atas. Ya, dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi, Nafil kurang lagi, kurang dikit. Ya. Yuk, ditanya Nak ya. 1, 2, 3. Oke, Anak, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Ya, sama-sama, Nana.